Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Di sisi ruang tunggu, Wang Dong ada berbisik kepada Yu Hao. Kiar tampaknya sedikit berbeda hari ini. Niat bertarungnya sekarang benar-benar sangatlah kuat. Yu Hao sedikit mengangguk. Dia juga bisa merasakan bahwa Wang Qier berbeda sekarang. Dia tampak lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya dalam hal kekuatan jiwanya, itu juga dalam hal penggabungan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya. Ketika Yu Hao telah menghadapi Long Aotian sebelumnya, dia telah menunjukkan ranah persatuan surga dan manusia. Wang Qier sekarang tampaknya menunjukkan sesuatu yang mirip dengan itu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa fusi Wang Qier bukan dengan surga, tetapi dengan jiwa bela dirinya sendiri. Itu juga berarti bahwa naga emasnya tampaknya telah mengalami sesuatu yang sangat mirip dengan kebangkitan kedua jiwa tubuh. Bagaimana mungkin terjadi evolusi kedua jika itu bukan jiwa tubuh? Ini sangat aneh. Yu Hao juga tidak yakin mengapa, namun dia yakin Wang Qier sangat menakutkan dalam kondisi ini. Bahkan jika tubuhnya baik-baik saja, dia percaya dia tidak akan memiliki banyak peluang melawannya sekarang. Yu Tianlong akhirnya membuat langkah pertama. Bola petir ungu kebiruan langsung terbentuk. Tiba-tiba cincin jiwa pertama, kedua, dan ketiga bersinar terang. Dan banyak kilatan petir terlepas dari tubuhnya. Itu mulai berkumpul menuju bola petir di tangannya. Bebe terkejut ketika dia melihatnya. Kontrol petirnya sangat kuat. Tidak heran dia begitu percaya diri. Petir adalah elemen yang paling kejam dan tidak stabil. Mengontrol petir jauh lebih sulit daripada mengendalikan elemen lainnya. Saat kilat petir berkumpul, bola petir Yu Tianlong berubah menjadi biru lebih gelap. Setelah beberapa detik, itu berubah menjadi hitam. Hitam yang tampaknya mampu menelan segalanya. Petir ungu gelap berkedip di sekitar bola hitam. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk mengompres petir sehingga itu berubah menjadi gelap seperti ini? Yu Tianlong melambaikan tangan kanannya dan bola kilat hitam langsung berubah menjadi seberkas cahaya ilusi menembak ke arah Wang Qier. Mata Wang Qier telah berubah sepenuhnya keemasan saat auman berakhir. Dia menembak tanpa niat menghindari bola petir hitam pekat itu yang terus meluncur ke arahnya. Cahaya keemasan intens dari tubuhnya dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Ketika dia mengangkat telapak tangannya, itu sudah mengkilap seperti kristal air emas. Ledakan bergema. Itu benar-benar mengejutkan. Wang Qier menggunakan tinjunya. Ia menggunakan tinjunya untuk memblokir bola petir. Itu tinju naga emasnya. Sebuah ledakan luar biasa bergema dan menyebabkan semua cahaya redup. Bola petir pecah saat ukurannya melebar 100 kali lipat. Itu berubah menjadi jaring petir hitam besar yang melanda Wang Qier. Ledakan lain terdengar ketika sebuah lubang segera meledak di jala petir. Wang Qier terbang maju ke arah Yu Tianlong seperti panah dengan momentum yang tak terbendung. Bagaimana ini mungkin? Yu Tianlong tercengang. Dia tidak mengira jala petirnya akan dihancurkan dengan begitu cepat. Itu tidak dapat menembus sisik naganya. Yu Tianlong juga bergerak karena dia tidak punya waktu untuk berpikir. Raungan naga memekakkan telinga terdengar. Tubuhnya bertambah besar. Sisiknya yang berwarna ungu kebiruan bersinar dengan ujung yang tajam. Saat dia mengangkat tangan kanannya, dia mengeluarkan tangan ke arah Wang Qier dengan cakar naga petirnya. Wang Qier juga mengangkat tangan kanannya. Tombak naga emas terlempar ke satu arah. Pada saat Yu Tianlong menyadari cakar naga petirnya sudah dihancurkan oleh tombak naga emas Wang Qier, mereka berdua akhirnya bentrok secara langsung. Wang Qier mengarahkan tombaknya ke depan dan hendak menusuk dada Yu Tianlong. Yu Tianlong juga sangat kuat, sama seperti Wang Qier. Ia paling mahir dalam pertempuran jarak dekat.
Dia mengulurkan tangan ke arah tombak. Pada saat yang sama, dia bergerak maju. Wang Qier tidak akan pernah membiarkannya memegang tombaknya. Dia menarik tombaknya ke belakang dan juga menjatuhkan baunya. Bau mereka bertemu dan dia menabrak Yu Tianlong. Setelah tubuh Yu Tianlong membengkak, dia sangat besar. Sosok ramping Wang Qier tampak kecil. Di depannya, sisik naga emas dan ungu kebiruan saling bertabrakan. Wang Qier dan Yu Tianlong akhirnya melakukan kontak. Yu Tianlong bahkan tidak punya waktu untuk melihat sorot mata Wang Qier sebelum dia merasakan kekuatan yang menakutkan melonjak ke arahnya. Dia selalu sangat bangga dengan kekuatannya, namun dia terlempar ke belakang tanpa daya. Kali ini dia menabrak penghalang pelindung di belakangnya, namun Wang Qier tidak mendapatkan keuntungan mutlak. Petir di sekitar Yu Tianlong sangat kuat. Setelah dia menabraknya, tubuhnya dikelilingi oleh petir ungu kebiruan sekali lagi dan dia berhenti sesaat. Dia terlalu kuat. Yu Tianlong merasa ngeri saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa banyak lawan yang kuat dikalahkan oleh Wang Qier. Dia memang pantas mendapatkan reputasinya. Namun ini tidak berakhir bahwa dia kalah dalam duel. Meskipun kekuatannya lebih rendah dari lawannya, saat dia bangkit kembali, dia membuka tangannya lebar-lebar dan meraung ke langit. Cincin jiwa keempatnya bersinar. Tiba-tiba kepala naga besar berwarna ungu kebiruan setinggi 2 meter terlepas dari tubuhnya dan menyerbu ke arah Wang Qier. Baginya, telah mencapai tingkat ini berarti bahwa Yu Tianlong tidak jauh dari menjadi seorang sage jiwa 7 cincin. Saat Wang Qier mengalami mati rasa singkat, cincin jiwa pertama, kedua, dan ketiganya menyala pada waktu yang bersamaan. Keterampilan jiwa pertama, tubuh naga emas. Keterampilan jiwa kedua, kekuatan naga. Keterampilan jiwa ketiga, tinju naga emas. Itu dirilis. Sosok mungilnya menjadi lebih ramping, tubuhnya yang menawan dan penampilannya yang menjadi lebih jelas bagi para penonton. Kepala naga emas juga muncul di atas kepalan tangannya. Dibandingkan dengan kepala naga Yu Tianlong, miliknya jauh lebih kecil, tetapi jauh lebih nyata. Sepertinya itu benar-benar diukir dari emas. Dia maju dan melepaskan tinjunya. Gerakan Wang Qier selalu sangat sederhana dan langsung. 2 raungan naga nyaring menggema, yang satu keras dan jelas, sedangkan yang lain bernada rendah. Mereka bergema melintasi panggung secara bersamaan. Kepala naga emas dan ungu kebiruan saling bentrok. Wang Qier dan Yu Tianlong juga saling menatap pada saat yang sama. Yu Tianlong terkejut menyadari bahwa pupil Wang Qier telah berubah menjadi 2 garis tipis. Itu pupil vertikal. Pupil naga adalah vertikal, namun Yu Tianlong dan Wang Qier keduanya adalah manusia. Yu Tianlong sudah sangat percaya diri dalam kendali atas jiwa bela diri sebelumnya. Namun, dia tidak bisa membuat matanya identik dengan jiwa bela dirinya. Semakin dekat perubahan pada jiwa bela dirinya, semakin baik seorang master jiwa mampu melepaskan kekuatan jiwa bela diri itu sendiri. Saat ini, transformasi Wang Qier memperingatkan Yu Tianlong bahwa tingkat penggabungan dengan jiwa bela dirinya tidak diragukan lagi, lebih besar dari miliknya. Meskipun kepala naga Yu Tianlong tampak sangat dominan, Wang Qier stabil seperti batu saat dia berdiri di tempatnya. Rentetan ledakan bergema. Yu Tianlong terlempar kembali ke penghalang pelindung sekali lagi, meski Wang Qier juga mundur beberapa langkah. Di tengah tabrakan mereka, badai angin elemental membentuk lubang besar di tanah dengan diameter 1 meter dan kedalaman yang tidak diketahui, menunjukkan berapa banyak kekuatan yang telah diakumulasi dalam bentrokan sebelumnya. Meski dia mundur, serangan Wang Qier tidak berhenti. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menusukkan tombaknya ke depan. Senjatanya mengejar Yu Tianlong, bertujuan untuk menikamnya dan hampir menembus Yu Tianlong. Yu Tianlong ngeri. Dia percaya dirinya sangat mahir, namun dia lebih lemah dari Wang Qier, setidaknya dalam hal aura dan kekuatan ofensif. Apakah dia benar-benar masuk jiwa tipe serangan pada level yang sama denganku? Saat dia memikirkan semua ini, harga dirinya juga tergugah.
Dia menghadap telapak tangannya ke depannya dan bola petir hitam pekat langsung muncul. Cincin jiwa kelimanya bersinar. Tiba-tiba, kilat di sekitar tubuh Yu Tianlong menjadi hitam. Cahaya tombak naga emas menusuk bola petir hitam sebelum menghilang. Wang Qier telah berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya sekarang dan tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia melompat maju dan mengarahkan tombaknya ke Yu Tianlong. Bola petirnya tetap sama, tetapi dia bergeser ke depan 3 kaki. Dia menggunakan bola petir di antara telapak tangannya untuk memenuhi ujung tombak naga emasnya. Ketika ujung tombak menyentuh bola petir, tubuh Wang Qier dan Yu Tianlong mengeluarkan raungan naga. Sisik Yu Tianlong bahkan terbuka untuk melawan tombak naga emas. Wang Qier tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia diblokir di seluruh turnamen, terutama ketika dia mengandalkan kekuatan tombaknya. Bahkan ketika dia menghadapi Yu Hao, dia tidak akan berani menghadapi tombaknya secara langsung. Setelah itu, Wang Qier menyadari ada sesuatu yang tidak benar. Lingkungan Yu Tianlong menjadi hitam pekat, dan sisiknya juga menjadi sama hitamnya. Petir hitam yang mengerikan langsung dilepaskan keluar, dan bola petir di antara kedua tangannya tampak menjadi nyata. Bahkan ketika Wang Qier menikamnya dengan semua kekuatannya, dia tidak goyah sama sekali. Wang Qier tertegun, tetapi dia tidak tahu bahwa Yu Tianlong bahkan lebih heran. Menurut pendapatnya, tombak Wang Qier harusnya terbuat dari logam, dan semua logam menghantarkan listrik sampai batas tertentu. Saat ini, keterampilan jiwanya telah meningkatkan kilat ke titik ekstrim. Kekuatan petirnya bahkan lebih unggul dari seorang sage jiwa 7 cincin biasa, namun kilat ini tidak menyebar ke Wang Qier melalui tombaknya. Tombak Wang Qier tidak menghantarkan listrik. Tubuhnya tersentak dan dia meraung ke langit. Cincin jiwa kelimanya berubah menjadi lingkaran cahaya yang meluas keluar menelan Wang Qier. Bola petir pecah bersama dengan kilat hitam yang telah menyebar ke sekelilingnya. Penjara petir, keterampilan jiwa kelima dari Blue Light Inferno Dragon, Yu Tianlong dirilis. Wang Qier merasakan mati rasa di seluruh tubuhnya saat kilat yang mengerikan menyebar. Ledakan yang menakutkan hampir mengubah tubuhnya menjadi debu, dan rasa sakit yang membakar membuatnya sangat tidak nyaman. Tetapi Wang Qier adalah karakter yang sangat tangguh. Bahkan melawan lawan yang kuat, dia selalu membuktikan dirinya lebih kuat. Semakin besar tekanan dari lawannya, semakin potensinya dikeluarkan. Cincin jiwa keenamnya bersinar, dan lapisan cahaya berdarah menutupi mata emasnya. Itu berubah emas merah pada saat ini, dan sisiknya juga melebar, membawa cahaya yang terang dan berdarah. Itu mengusir petir yang menyerang. Dia menarik tombaknya dan menikamnya ke tanah. Pada titik ini, cincin jiwa keempatnya menyala. Lapisan cahaya keemasan yang dominan meletus keluar. Tubuhnya sebagai pusat. Ada 3 ledakan luar biasa bergema. 3 lapisan cahaya keemasan melonjak. Kekuatan ledakan yang mengerikan dengan cepat menyebar dan menetralkan penjara petir. Ini adalah keterampilan jiwa keempat Wang Qier. Ledakan naga emas. Yu Tianlong senang ketika dia melihat penjara petirnya menjebak lawannya, namun ketika itu segera hancur berantakan oleh ledakan dari naga emas Wang Qier. Dia tertegun. Kultivasi Wang Qier melonjak di bawah haus darah naga emas. Kekuatannya yang menakutkan dilepaskan bersamaan dengan kekuatan naga emas. Sekali lagi, Blue Light Inferno Dragon milik Yu Tianlong gemetar. Wang Qier memfokuskan matanya dan tinjunya mengepal di sekitar tombaknya. Sesuatu yang aneh terjadi. Tombaknya seperti mencair menjadi cairan yang menyatu dengan tubuhnya melalui telapak tangannya. Seketika itu mengalir ke seluruh tubuhnya. Cincin jiwa kelima Wang Qier juga menyala pada titik ini. Raungan naga bergema dan seekor naga emas besar muncul di tubuhnya. Naga emas mengelilinginya dan dia langsung menuju Yu Tianlong dengan momentum yang tak terbendung. Keterampilan jiwa kelima, raungan naga emas dirilis. Ini adalah keterampilan jiwa serangan terkuat Wang Qier. Yu Tianlong mengungkapkan ekspresi ngeri, tetapi cincin jiwa keenamnya juga menyala pada saat yang sama. Saat dia memutar tangannya, sisiknya berubah menjadi hitam lagi. Tiba-tiba, sisiknya terbalik dan kepala Yu Tianlong
berubah menjadi kepala naga asli. Dia membuka mulutnya dan bola kristal biru jernih dilepaskan dari mulutnya, terbang menuju Wang Qi'er. Keterampilan jiwa keenam Yu Tianlong. Nafas naga petir biru dirilis, ledakan bergema. Ini adalah bentrok antara yang terkuat dengan yang terkuat. Ketika mereka berselisih satu sama lain, seluruh panggung kompetisi disajikan dengan pemandangan yang luar biasa. Pada titik tabrakan, cahaya biru dan emas berserakan. Ada sambaran petir, sinar berbentuk busur, dan dampak gelombang kejut. Semua ini menyebabkan penghalang pelindung di sekitar panggung berombak dengan cincin cahaya, dan para penonton tidak dapat melihat apa yang terjadi di panggung kompetisi. Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Para penonton memasuki kondisi yang sangat tegang, terutama pendukung Wang Qi'er. Duel ini terlalu penting bagi mereka. Jika Wang Qi'er menang, itu akan membuktikan bahwa dia adalah Mahasiswa tipe naga terkuat di turnamen ini. Cahaya itu bertahan selama 7 hingga 8 detik sebelum perlahan menghilang. Figur Wang Qi'er dan Yu Tianlong juga perlahan terungkap. Wang Qi'er terengah-engah, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih lemah dan ada garis darah di ujung bibirnya. Kondisi Yu Tianlong bahkan lebih buruk daripada kondisinya. Sisik di bahu kanan dan dadanya telah menggulung dan dia berdarah deras. Sepertinya dia digigit naga emas. Wajahnya sangat pucat. Tanpa ragu, Wang Qi'er telah menang di tabrakan sebelumnya. Keduanya masih kompetitif seperti sebelumnya. Mata Yu Tianlong dipenuhi dengan tatapan gila. Mungkin karena dia gelisah setelah terluka. Dia meraung, "Aku belum kalah." Kilat petir yang intens muncul sekali lagi. Namun itu tidak lagi hitam, hanya ungu kebiruan seperti sebelumnya. Sepetak petir ungu kebiruan melintas dan dia menyegel lukanya, disertai dengan aroma daging yang terbakar. Wajahnya berkerut karena rasa sakit yang hebat, namun dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit dengan tenang. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya dan terbang. Dia membuka kedua tangannya lebar-lebar seolah-olah ingin memeluk Wang Qi'er. Ekspresi Wang Qi'er masih sangat dingin. Keinginan kompetitifnya tampaknya tidak goyah karena lawannya sudah gila. Dia juga menggerakkan kaki kirinya ke depan dan melompat ke udara, tidak menyerah sama sekali saat dia melesat ke arahnya. Lengan Yu Tianlong mengembang dan ia menebas ke sisi tubuh Wang Qi'er dengan cakar naga petirnya. Setelah mengalami pukulan besar dari Wang Qi'er, ia melupakan semua tentang perasaan romantisnya. Hanya ada daya sang yang membara di dalam hatinya. Dia ingin menang. Wang Qi'er memukul tangannya dan menahan serangannya dengan paksa. Dua ledakan terdengar bersamaan. Naga emas berhasil mengalahkan Blue Light Intelligent Dragon sekali lagi. Meskipun Yu Tianlong sudah mencoba yang terbaik untuk serangan ini, ia masih belum berhasil mendapatkan keuntungan. Wang Qi'er meraih kecakar naganya dan menariknya ke belakang. Ia sepertinya menarik Yu Tianlong ke pelukannya, namun Yu Tianlong melihatnya mengangkat lutut kanannya di depan dadanya. Tanpa sadar, dia ingin mengangkat kakinya untuk menendangnya, namun lengannya bergerak saat ini dan dua gelombang kekuatan menyebar melalui lengannya. Yu Tianlong menjerit kesakitan dan tangannya tiba-tiba seakan terlepas meskipun dia dilindungi oleh Blue Light Intelligent Dragon. Wang Qi'er berbelas kasihan terhadapnya. Ketika lututnya mengenai dadanya, dia melepaskan cakarnya. Yu Tianlong hancur ke tanah. Seluruh tubuhnya ambruk ke lantai. Kemenangan telah diputuskan pada saat ini. Wang Qi'er melayang kembali ke tanah di depan Yu Tianlong. Mulut Yu Tianlong berdarah deras saat dia melihat langit yang suram di atas. Ada ekspresi marah di wajahnya, namun dia memang kalah dalam pertarungan ini. Wang Qi'er bahkan telah melepaskannya 2 kali. Meskipun dia bisa benar-benar melukainya, dia tidak merobek lengannya dan dia tidak memukul bagian tengah dadanya. Kalau tidak, dia akan hancur. Dia terlalu kuat. Dia benar-benar terlalu kuat. Aku sudah kalah. Aku tidak bisa mengalahkannya. Meskipun kemampuan kami tidak terlalu jauh, dia mampu menekanku dalam setiap aspek. Yu Tianlong menutup matanya dengan marah. Darah masih mengalir dari hidung dan mulutnya. Namun ekspresi gila di wajahnya perlahan menghilang. Zheng Zhan berjalan maju dengan cepat dan memeriksa kondisi Yu Tianlong. Setelah itu, dia segera memberi isyarat. Akademi Shrek.
Wang Kier menang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.